Persoalan pertanahan dianggap sebagai kendala investasi bagi pelaku usaha lantaran ketidakpastian ketersediaan lahan. Apakah hal ini mempengaruhi minat investasi di mega proyek di ibu kota Nusantara? Dan mengapa pemerintah begitu optimistis melanjutkan mega proyek ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ex-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinov Syaniago. Selamat pagi Pak Andrinov. Selamat pagi Mbak Naila. Dan juga ada ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Selamat pagi Pak Wija. Pagi Mbak Naila. Baik, saya ingin ke Pak Andrinov terlebih dahulu. Ketua Otorita IKN mundur, lalu konflik agraria disebut berbelit. Tidakkah dua hal ini jadi semacam pukulan telak terhadap kredibilitas pemerintah menggarap proyek ibu kota? Ya, ini kan konsekuensi dari ditambahnya fungsi dan tujuan yang tidak tepat dari IKN, yaitu selain sebagai kota pemerintahan, tapi juga kemudian dikejar sebagai kawasan ekonomi yang membutuhkan investor atau investasi skala besar. Saya rasa kalau seandainya konsisten dengan tujuan membangun kota publik saja dan segala macam efek positif untuk kepentingan bangsa, kepentingan nasional, masalah ini tentu tidak akan muncul. Tetapi karena tujuannya diperluas menjadi kawasan ekonomi, kawasan investasi, maka tentu saja si investor dimanapun di dunia ini akan melihat tingkat prospek, tingkat pengembalian modal, tingkat pengambilan aset. ROI, ROE itu yang pasti akan dilihat. Nah, itu tentu saja sumbernya adalah potensi pasar. Nah, pelaku bisnis atau investor akan melihat pasar yang paling potensial itu dari mana? Tentu saja kelas tertentu. Nah, ini akan memberikan konsekuensi nantinya kota ini tidak lagi menjadi murni kota publik karena harus melayani investor yang punya kepentingan-kepentingan khusus. Nah, padahal ya kalau sejarah idenya ini kita ingin membangun IKN ini untuk membangun kota publik pertama yang dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri, yang dibangun oleh negara Indonesia sendiri, membangun kota baru yang dibangun oleh negara, bukan kota baru yang dibangun oleh swasta seperti yang terjadi tahun 80-an di sekitar Jabodetabek dan sekitar gerbang Kertasusila Surabaya, ya. Nah, ini yang harus diluruskan terlebih dahulu. Saya rasa kalau fokus saja kepada pembangunan kawasan inti pemerintahan, masalah ini tidak akan muncul dan tidak akan menambah beban bagi otorita yang berlebihan. Nah, tapi karena ada target juga mendatangkan investor, ya, nah ini tentu nggak akan mudah. Saya rasa Pak Basuki dengan saudara Raja Antoni pun nggak akan sanggup dipaksa untuk menyelesaikan masalah iklim investasi di kawasan IKN ini, ya. Meskipun tanah sebagian besar adalah tanah negara, tetapi yang namanya tanah negara nggak mudah dilepas atau disewakan kepada pihak lain. Ya, itu menyangkut masalah konstitusi, masalah undang-undang dan masalah hak dari warga negara. Jadi kalau ada dipaksakan justru akan masalah. Baik, jadi ada serangkaian fungsi yang tidak tepat ya Pak Andrinov. Ada juga berbagai fokus yang mungkin terpecah begitu ya dan jangan sampai dipaksakan. Tadi kalau berbicara mengenai tanah, nah ini saya ingin ke Pak Wija nih. Seperti kata Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, ternyata konflik pertanahan sulit diurai. Apa yang bisa investor maknai? Jadi tanah itu hanya masalah kecil dari ratusan masalah yang ada di IKN. Nah, permasalahan IKN itu kompleks karena ini proyek yang besar, tapi diumumkan tanpa feasibility study. Kemudian dieksekusi tanpa perencanaan. Eksekusi dan desain perencanaan itu paralel, sehingga pasti tumpang tindih. Analoginya, kita ini seperti berlayar sambil membangun perahu. Ya, pasti banyak gesekan, ketidaksesuaian, trial and error, begitu ya. Nah, sekarang permasalahan menjadi lebih rumit, karena nakoda perahu dan wakil nakodanya mengundurkan diri. Menurut saya, Pak Bambang dan Pak Doni itu orang yang profesional, kapabel, berintegritas, dan sebenarnya punya nama.
di mata investor. Ketika dua orang yang kredibel itu mengundurkan diri, tentunya ini akan merugikan kredibilitas IKN itu sendiri. Apalagi ya beliau berdua pasti tahu banyak hal yang Mas Andrinov dan saya nggak tahu gitu ya. Jadi investor akan melihat fenomena ini sebagai fenomena gunung es yang kita diskusikan ini hanya ujung dari permasalahan besar yang sebenarnya kita berdua tidak tahu. Jadi kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah ini akan sangat mempengaruhi investor, minat investor untuk masuk? Sangat, sangat berpengaruh. Kenapa? Nakodanya dan wakil nakodanya mengundurkan diri. Jadi tentunya ada begitu banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya proyek ini tidak mangkrak. Jadi kembali ke masalah tanah itu hanya satu di antara begitu banyak masalah yang dihadapi. Kita belum berbicara masalah fiskal. Kita belum berbicara masalah situasi global. Kita belum berbicara masalah target yang sangat ambisius. Kita belum berbicara bahwa membangun kota itu membangun komunitas. Beda dengan membangun bandara atau membangun jalan tol gitu ya. Ini fisik sekaligus people, ada jiwa-jiwa di situ. Prosesnya pasti panjang. Ya, tadi kan Anda juga menyinggung terkait dengan apakah ini proyek yang ambisius begitu dan bagaimana nanti membalikan trust atau kepercayaan dari investor. Namun sebelum ke sana saya ingin kembali ke Pak Andrinov ini. Mega proyek IKN ini dianggap ambisius karena membutuhkan dana investasi yang jumbo. Pertanyaannya Pak, terukurkah sebetulnya proyek ini sedari awal? Sebetulnya kalau kembali ke dokumen maaf saya koreksi Mas Wija ya. Kalau kembali ke dokumen sangat jelas ya, perencanaannya sangat jelas. Ini kota untuk dibangun dalam rangka sekitar 20 tahunan, 20 tahun lebih. Ya, target finalnya itu adalah di tahun 2045. Itu jelas di lampiran undang-undang ibu kota itu. Kemudian tahapan-tahapannya di situ jelas. Tetapi kalau di pertengahan jalan tiba-tiba ada perubahan target, misalnya percepatan, kemudian perluasan tujuan yang tadi saya sebutkan menjadi kawasan ekonomi, maka tentu muncul masalah baru. Jadi masalahnya bisa dibilang rumit, bisa juga sebetulnya sederhana. Kalau dikembalikan ke tujuan semula, karena masalah sederhana. Fokus bangun kawasan inti pemerintahan, secara fiskal juga sudah terukur, alokasikan sekitar 25-30 triliun per tahun, selesai dalam waktu 5 tahun, udah. Nanti bisnis di sana itu adalah bisnis follower yang mengikuti kebutuhan kota publik itu, bukan berfungsi ganda. Dia sebagai kawasan bisnis yang nasional, lalu juga sebagai kota pemerintahan. Maka kalau dua tujuan yang berbeda itu dipaksakan, ya masalah-masalah akan muncul. Masalah pertanahan. Sebab kalau hanya untuk kota publik, masalah yang pertanahan itu sebetulnya relatif kecil karena sebagian besar lahan di sini adalah lahan milik negara dan memang sudah ada lahan-lahan swasta atau masyarakat, dan itu saya rasa bisa diselesaikan lewat mekanisme yang sudah ada ya. Ada aturan-aturan perundang-undangan untuk pembebasan lahan untuk proyek kepentingan umum ya, yang adil yang sudah diatur oleh undang-undang. Nah, jadi kembali lagi, masalah utamanya bersumber dari perluasan tujuan dari IKN. Ya. Bahkan saya sering dengar ada penyempitan dari tujuan yang sebenarnya. Baik. Kalau tujuan IKN ini secara ekonomi adalah untuk menggerakkan kawasan Indonesia Timur. Jadi investasi itu akan terdorong atau didorong oleh IKN untuk tumbuh di daerah-daerah lain di Kalimantan, bukan di IKN itu sendiri. Untuk tumbuh di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Papua. Itulah yang harus kita jaga tujuan itu. Bukan menimbulkan konsentrasi baru di satu kota. Yang kota itu menjadi multifungsi lagi seperti Jakarta. Nah, tujuan lain dari IKN ini adalah untuk memudahkan menata kota Jakarta supaya tekanan penduduk urbanisasi di Bodetabek ini menurun. Nah, itu juga salah satu tujuan yang ingin kita tuju. Ada banyak tujuan yang paralel, sejalan, simultan. Tetapi kalau muncul tujuan yang keluar dari visi, maka akan timbul masalah. Ya, sekali lagi, sumber masalahnya karena ada perluasan tujuan yang bercabang, bukan solid menyatu. Itu aja.
Itu menurut Anda sumber masalahnya Pak Andrinov, tapi kan proyek ini sudah kadung jalan. Bagaimana pemerintah kemudian bisa mengeksekusi dengan baik dan juga nantinya pemerintahan Prabowo bisa menjalankannya? Ya, kalau sudah yang kadung jalan ini kan pembangunan kawasan inti. Tetapi karena bersamaan dengan pembangunan kawasan inti ini, otorita juga dituntut membangun kawasan ekonomi menggunakan investor, itu menjadi masalah. Tapi kalau fokus saja membangun kawasan pemerintahan, prasarana, sarana, gedung perkantoran dan lain-lain untuk kawasan pemerintahan sebagai kota publik, saya rasa nggak masalah. Terukur kok secara fiskal itu. Anggaran 30 triliun per tahun itu nggak nyampe, hanya 1% dari total APBN kita. Jadi masalah fiskal juga nggak signifikan. Baik, baik. Jadi itu ya perluasan tujuan dari IKN yang tidak fokus kalau tadi Anda tekankan. Nah, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut di pemerintahan Prabowo nanti. Realistiskah untuk memperlakukan resizing dan rescheduling proyek IKN sesuai dengan kapasitas fiskal? Nanti Pak Wija akan menjawab hal ini dan pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat Pagi Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.